Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Matin Manurung dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi semester 1 Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas yang diberikan oleh Bapak Farhan Haikal. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan judul tugas dari Pak Farhan Haikal, yaitu tentang motivasi. Jadi pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata lain, yaitu movere atau dorongan atau menggerakkan. Motivasi menurut Maslow pada tahun 1954 adalah keinginan untuk mencapai atau mempertahankan berbagai kondisi di mana keputusan dasar dapat terpenuhi. Sedangkan menurut Herzberg mengatakan bahwa motivasi adalah suatu hal yang menghasilkan nilai positif dalam diri seseorang. Jadi menurut Herzberg adalah motivasi itu ialah suatu hal, suatu pekerjaan yang menghasilkan nilai positif, nilai bagus dalam diri seseorang. Motivasi adalah daya penggerak dari alam maupun dari luar seseorang untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan, baik itu bersifat dasar maupun yang bersifat kompleks untuk mencapai tujuan positif. Fungsi motivasi ada sekitar 6. Salah satunya yang pertama ialah mendorong manusia untuk berbuat, mendorong menentukan arah perbuatan, menyeleksi perbuatan, mendorong manusia untuk melakukan aktivitas atas dasar memenuhi kebutuhan, menentukan sasaran tujuan yang hendak dicapai, menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. Macam-macam motivasi. Motivasi itu terbagi menjadi dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ialah dorongan yang aktif dan berfungsi tanpa harus dirangsang dari luar, karena di dalam seorang individu sudah ada dorongan untuk melaksanakan sesuatu. Sedangkan motivasi intrinsik, dorongan yang aktif dan fungsinya karena ada perangsang dari luar. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama ialah adanya keinginan untuk mendapatkan simpati. Yang kedua ialah dorongan kognitif harga diri. Yang ketiga ialah adanya sifat ingin tahu dan sifat yang kreatif. Yang keempat ialah internal dan eksternal. Yang kelima adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan. Yang keenam ialah kebutuhan berafiliasi. Proses motivasi. Proses motivasi yang pertama ialah kebutuhan, dorongan, tindakan, dan kepuasan. Perspektif motivasi. Perspektif motivasi terbagi menjadi 4. Behavioral atau menekankan imbalan dan hukum eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi. Yang kedua ialah humanistik, yaitu menekankan sisi kemanusiaan dalam belajar dan kebutuhan guru untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan kebutuhan dan pertumbuhan siswa. Yang keempat, yang ketiga ialah kognitif. Menurut perspektif kognitif terdapat minat besar pada motivasi yang berfokus pada ide-ide. Yang keempat ialah sosial. Kebutuhan afiliasi atau keterhubungan adalah motif untuk berhubungan dengan orang lain secara aman. Teori motivasi. Teori motivasi adalah teori motivasi Eldiver, teori motivasi Maslow, teori motivasi Fromm, dan teori motivasi MC Sielan. Teori motivasi yang dipakai oleh Eldiver yaitu eksternal, hubungan, dan pertumbuhan. Sedangkan teori motivasi Maslow aktualisasi diri, penghargaan sosial, rasa aman, dan psikologi. Teori motivasi Fromm, harapan, nilai, pertautan. Dan teori motivasi MC Sielan, kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan hubungan sosial, dan dorongan untuk mengatur. Jadi sekian presentasi saya. Terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Farhan Haikal. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.